Sementara Qin Yichan masih berjuang dengan cara mendistribusikan. Dia melihat bahwa Hua Daoru sangat berempati, dan tersenyum lembut. Bagian saya, biarkan Anda menyimpannya. Awalnya tidak banyak. Setiap orang punya 1 poin lagi. Haruskah kita menenun sapu tangan saja? Qin Yichan mengangguk dalam diam, dan dia tidak tahu mengapa Hua Dao begitu lembut dan dia sangat tidak terlihat. Benang sutranya sangat terbelah, bahkan jika setengah dari Yao Yue Kong diperoleh, itu hanya cukup untuk membuat lengan jubah kaisar. Namun, ini tidak berarti bahwa hanya ada sedikit utas. Anda tahu, 5 pembangkit tenaga Zerg adalah raksasa yang bahkan Raja Langit pun bisa membunuhnya. Faktanya, bahkan jika mereka dibagi dengan hati-hati, bagian Qin Yichan sebanyak 10 kaki. 3 kaki adalah 10 meter, dan 1 kaki adalah 3 meter. Ketinggian tubuh bawaan Qin Yichan sekitar 7 kaki. Menghitung mundur, meski tidak bisa ditenun menjadi jubah perang, pasti tidak hanya ada 1 lengan. Karena ini bukan kristalisasi kekuatan pembangkit tenaga listrik kerajaan Zerg, jubah kaisar yang dikejar Yao Yue Kong pasti harus meredam benang sutra berkali-kali, dan mengambil esensi-esensinya, jadi diperkirakan ada di sana. Hanya tersisa 1 selongsong pada akhirnya. Tapi Qin Yichan berbeda. Dia melihat Yao Yue Kong melihat benang sutra. Kamu bisa membungkusnya di sekitar tubuhmu dulu dan menyembunyikannya di bajumu. Anda telah melihat ketajaman benang ini. Bisa digunakan sebagai bagian dari baju besi yang lembut. Ini memang saran yang bagus. Dan setelah Yao Yue Kong mengajari Qin Yichan metode pemurnian dan manipulasi benang sutra dalam sekejap, dia melihat ujung jari yang terakhir sedikit terangkat, dan benang sutra berkibar. Benang sutra ini seharusnya bisa memblokir serangan level mesin raksasa. Meskipun pedang bintang dari Star Reaching King bisa ditebas dengan tebasan marah, itu hanya seutas benang. Dan jika itu berubah menjadi baju besi lembut dan membungkusnya beberapa kali, dan kemudian dengan tubuh pelindung ilahi sendiri, kekuatan pertahanan dapat dibayangkan. Memikirkan hal ini, Qin Yichan segera menunjuk, dan seutas benang sutra emas mengikuti borgol Putri Wenqing ke dalam tubuhnya yang indah. Kayu, apa yang kamu lakukan? Putri Wenqing segera gemetar. Wajahnya yang cantik memerah, seolah-olah ada serangga yang masuk ke pakaiannya. Tapi Qin Yichan tidak bisa berkata-kata, tentu saja saya akan menenun baju besi yang lembut untuk Anda. Tadi, kupikir aku bertanya pada Hua Daoru apakah dia terluka dulu, tapi sekarang dia peduli padamu dan bersembunyi. Putri Wenqing tidak bersembunyi dari Qin Yichan, sebaliknya, perilaku ini membuatnya cukup mengharukan. Kecemburuan kecil barusan sudah mencair. Yang membuatnya menjawab adalah bahwa benang sutra ini semuanya dimuntahkan dari mulut Zerg. Dan mungkin mereka digunakan untuk menjahit mayat sebelumnya. Memikirkan hal ini, Putri Wenqing merasa tidak nyaman. Tidak bisakah itu dibungkus di luar? Pinggang Willow Putri Wenqing yang dicengkeram Ying terus-menerus berputar seperti ular air, menyebabkan Qin Yichan hampir memotongnya. Pohon suci dari buah suci bahkan lebih enak dan kenyang setelah dibasahi oleh kotoran binatang suci itu. Aku belum pernah melihatmu makan lebih sedikit. Qin Yichan meludah sebentar. Dan berbicara tentang itu, kotoran binatang dewa sangat jarang. Dikatakan bahwa itu adalah kotoran, tetapi ketika berada di alam dewa, bigu tidak menjadi masalah. Kotoran itu sebenarnya kristalisasi kekuatan ilahi, seperti benang sutra yang dimuntahkan oleh Zerg. Putri Wenqing menderita flu yang parah, tidak hanya tubuhnya tidak nyaman, tetapi dia juga merasa ingin muntah yang tidak dapat dijelaskan. Kayu, mengapa kamu dirusak oleh Zerg? Ketiang Xuan tidak tahan lagi, itu semua digunakan untuk Anda. Anda tahu bahwa para dewa dan tentara di bawah berperang. Terkadang untuk bertahan hidup, Anda harus menelan para dewa dan meminum para dewa dalam darah gunung yang mati. Putri Wenqing menyerah, dan setelah mengatur yang pertama, Qin Yichan memandang Hua Daoru lagi. Namun, yang terakhir tersenyum lembut, ranahku masih di atasmu, tolong jaga dirimu dulu. Ini. Yao Yue Kong juga tersenyum dan menepuk bahu Qin Yichan. Lady Daorou didukung oleh permaisuri Huasu. Qin Yichan tidak banyak bicara lagi. Setelah beberapa pertempuran ini, dia juga melihat kekuatan Hua Daoru, dan tak terhindarkan untuk menggantung Fan Wanxing. Bahkan bisa dikatakan jika dia dan Hua Daoru memiliki peluang bagus untuk menang melawan Fan Fanstar dan Xiao Yuanke. Segera, Qin Yichan mengangkat borgolnya, dan melihat benang sutra terjerat lapis demi lapis di sepanjang lengannya, terutama melibatkan anggota tubuhnya. Terlebih lagi, utas ini sangat kuat, dan tidak akan mempengaruhi pengoperasian kekuatan ilahi dan pergerakan tubuh Tao sama sekali. Adapun kekuatan pertahanan ini, Qin Yichan diam-diam berspekulasi bahwa itu didasarkan pada kekuatan pertahanan ilahi yang kuat, ditambah dengan kemampuan pemulihan yang menantang surga dari Immortal Demon Yue. Ya, itu bisa memblokir serangan asal-asalan dari alam kekaisaran yang kuat. Tentu saja, itu tidak sampai pada titik di mana Kaisar Sensiang bertarung melawan Demon Yue Kong sebelumnya. Bagaimanapun, Demon Yue Kong memiliki kaisar di tangannya pada saat itu, dan Kaisar Sensiang tidak asal-asalan sampai ke titik di mana dia jelas berakting.
Namun, ini awalnya hanya membungkus benang sutra di sekitar tubuhnya. Setelah kembali, Qin Yichen juga bisa memperbaikinya dan selanjutnya mengubahnya menjadi harta yang paling dibutuhkan. Itu bahkan bisa menyatu dengan pedang Tushan emas aslinya. Tapi ini tidak berarti bahwa alam kaisar tidak bisa menyakitinya. Karena Immortal Demon Moon digunakan untuk menyembuhkan luka dan memulihkan Divine Power, bukan berarti bisa menghalangi prestise kaisar untuknya. Selain itu, Immortal Demon Moon mengandalkan kekuatan bulan terang. Jika tidak ada bulan terang untuk sementara waktu, atau jaraknya sangat jauh, maka akan dibatasi. Bagaimanapun, itu adalah kaisar yang kuat. Di bawah prestise kekaisaran, jalan besar kesempurnaan raksasa kaisar secara destruktif lebih unggul darinya. Tetapi setidaknya, Qin Yichen tidak akan dicubit sampai mati oleh kaisar yang kuat yang menggerakkan jari-jarinya. Tetapi pada saat ini, dia melihat ekspresi Ke Tiangxuan di wajahnya, dan tiba-tiba mengeluarkan gulungan halaman yang bersinar. Qin Yichen merasa bahwa halaman itu familiar. Dia ingat bahwa Ke Tiangxuan yang memobilisasi kekuatan eyeliner dari klan Kaisar Ke di Wentiangwan, dan banyak informasi muncul dari halaman-halaman kitab suci Tao. Ketika Ke Tiangxuan melihat tulisan tangan di halaman itu, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Pengejaran permaisuri lebih serius dari yang kita duga. Permaisuri sudah memerintahkan, selama kita memberikan keberadaan kita, pahala. Bantu dia mengejar kita, pasti ada pahala yang besar. Selain itu, dia masih menggunakan harta kita untuk membeli hati orang, dan bahkan berbicara, siapa yang berani bergandengan tangan dengan kita dan memperlakukan mereka sebagai anti pencuri. Begitu dia mengatakan ini, wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah ketika dia memikirkan kegunaan benang sutra. Apakah permaisuri cukup gila untuk kehilangan akal sehatnya? Dapat dimengerti untuk mengatakan bahwa dipermainkan oleh mereka dan menyandera Van Star membuat permaisuri sangat marah sehingga tidak melakukan apa-apa. Tapi Van Star baik-baik saja sekarang, bukankah permaisuri harus tenang? Siapa sangka, hadiah yang ditawarkan kepada 10.000 ras sama persis dengan sebelumnya. Wajah cantik Putri Wenxin menjadi pucat, dan kaisar yang luas tidak bisa tertawa lagi, dan bahkan tampilan langit bulan iblis tampak dingin dan serius. Perintah permaisuri Tianwei ini telah menyebar ke semua kaisar. Tidak ada keraguan bahwa tindakan mereka setelah dunia serangga pasti akan menjadi musuh. Wanita bodoh ini terlalu kejam. Kaisar Changmang sedikit menyesali. Meskipun kota itu lebih dalam di Kaisar Yuantian, dia masih harus menimbangnya. Tetapi setelah permaisuri bodoh itu marah, dia ingin membunuh mereka terlepas dari itu dari biayanya.